channel teman-teman semua, kembali lagi dengan saya karena bandar adalah kunci ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas emiten dari Astra International Tbk. Nah, di sini terlihat bahwa per Mei ya, sekarang Mei tanggal 25 2024, dan kita lihat di sini tren dalam 5 tahun ke belakang untuk Astra saat ini minus 32,71% teman-teman. Nah, kita lihat di sini secara profitability juga gross profit margin per kuartalnya dia tumbuh 21,65%, operating profit marginnya juga tumbuh 12,5%, net profit marginnya tumbuh 9,19%. Nah, jadi buat teman-teman yang memang saat ini masih pegang dan nyangkut, pasti saya rasa juga banyak ya, cukup banyak. Nah, itu teman-teman tenang aja karena memang saat ini tren penjualan mobil di dunia memang saat ini turun. Tapi untuk Astra sendiri, untuk model bisnisnya kan dia luas ya, tidak hanya di sektor otomotif saja. Secara growth, revenue-nya memang terjadi penurunan per kuartalnya minus 2,13%. Gross profit per year on year growth-nya juga turun minus 0,73%. Net income-nya ini juga turun jauh ya, dari kuartal year on year growth-nya dia mencapai minus 14,39%. Oke, nah di sini kita lihat secara net income di kuartal 1 2024 ya, di sini terlihat terjadi memang penurunan sebesar 14% ya, dan di sini secara annual terlihat kalaupun dia mencatatkan pendapatan yang sama, dia akan berada di 29 triliun teman-teman. Nah, namun secara TTM per kuartalnya dia ada di 32. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini masih lebih besar ya dari tahun 2022 teman-teman. Nah, nanti kita lihat secara 10 tahun ke belakang prospeknya seperti apa, dan 10 tahun ke depannya kira-kira diforecastkan Astra akan di harga berapa gitu teman-teman. Nah, secara balance sheet di sini terlihat asetnya ada di 460 triliun ya teman-teman, liabilitasnya 198 dengan total ekuitasnya sendiri 207 triliun teman-teman. Cashnya ada di 47,6 triliun. Oke, kita langsung ke nilai harga wajarnya. Nah, di sini secara fair value kita lihat, ini saya coba tarik 10 tahun ke belakang ya teman-teman. Di sini terlihat pendapatannya per kuartal 1 memang terjadi penurunan ya dari kuartal di tahun sebelumnya. Namun kalau kita breakdown kembali rata-rata DPS-nya, ini saya coba simulasikan ya teman-teman. Jadi di 10 tahun ke belakang itu kan untuk Astra sendiri membagikan DPR-nya itu lumayan ya, jadi di atas 20%. Dan kalau kita lihat di sini, ini 275 adalah asumsi rata-rata dari 10 tahun ke belakang. Misalnya 10 tahun ke belakang ini kita average, maka dapat 37,34%. Nah, ini yang menjadi perhitungan secara konservatif untuk dividen di tahun depan. Ini final ya teman-teman. Nah, kalau misalnya Astra nanti membagikan di atas 50%, dia ada potensi ya DPS-nya akan hampir sama dengan tahun 2023 gitu, walaupun memang nanti akan sedikit penurunan. Nah, di harga sekarang untuk estimasi dividennya itu di 2024 nanti total dengan final itu ada di 5,8%. Nah, ini juga lumayan ya teman-teman. Nah, kemarin saya masih pegang Astra juga dan dapat dividennya di range 8,8% teman-teman, enggak 8,9 ya, karena saya pegang di harga 4.900-an teman-teman gitu. Nah, di sini kita lihat secara financial metric ya. Di sini harga wajar dan margin of safety-nya seperti apa. Secara min PBV dan minus 1 PBV-nya terlihat harga wajarnya masih tinggi banget dan menyisakan margin of safety yang lumayan tinggi, 32 sampai 57%. Ini artian saat ini untuk Astra saat ini berada di under value. Nah, secara pair-nya di sini juga terlihat margin of safety-nya berada di 4
sampai 59%. Artian di sini harga wajarnya itu menyentuh harga 7.000 sampai dengan 8.000. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ambil, kemarin saya itu nunggu di harga 4.700, cuman karena udah murah ya, jadi ya kemarin saya ambil di harga 4.900an teman-teman, dan lumayan untuk dividennya sendiri dapatnya ya tadi 8%an lebih gitu. Nah, secara harga wajar kalau berdasarkan dividen ya, di sini range harganya harga wajar itu ada di 8.000 sampai dengan 16.000 gitu. Oke. Nah, untuk saham Astra sendiri saya mentargetkan akan TP ya. Jadi selama harganya tidak mencapai di 7.000 dan secara kinerja Astra membaik, tentunya nanti setiap per kuartal kita akan review, kita akan lihat lagi, kita akan hitung lagi seperti apa harga wajarnya. Kalaupun memang pendapatannya akan turun terus, ya ada potensi target TP-nya pun akan menurun teman-teman. Nah, di sini saya coba simulasikan ya. Ini bukan lot yang saya beli gitu. Jadi ini saya coba simulasikan, misalnya teman-teman ambil Astra di harga yang sekarang. Harga sekarang itu 4.710. Dan teman-teman melakukan averaging down di sini 10% ketika dia mengalami penurunan dengan jumlah lot yang sama. Maka didapat kalaupun dia ambruk ya sampai 1.800, walaupun ini saya rasa agak nggak mungkin ya gitu. Jadi ini akan membuat teman-teman makin tenang dalam memegang sebuah emiten saham. Nah, di sini kesimpulannya terlihat total investasi ada di 9.200, jumlah lotnya 30, market value-nya 21 juta dengan capital gain mencapai 11 juta. Secara persentase returnnya ada di 128,18%. Tentunya ini kalau harganya pun dibawa ke bawah. Jadi ini sebenarnya strategi ketika teman-teman mau masuk ke sebuah emiten saham. Dan kalau kita lihat tadi Astra sendiri saat ini sedang berada di under value-nya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman sekilas untuk pembahasan Astra. Disclaimer on, tidak ada ajakan membeli atau menjual. Teman-teman bisa jadi untung atau rugi jika membeli saham ini. Biasakan gunakan riset mandiri dan analisa pribadi teman-teman sebelum teman-teman mengambil keputusan. Oke, thank you for watching my video teman-teman semua. See you next.